Shalom kasih Kristus. Pada hari ini, seberapa banyak di antara kita yang tetap semangat dalam menjalani hidup, sekalipun tiupan-tiupan persoalan terus mengembus kita. Mulai hari ini dan selama 1 minggu ke depan, kita akan dibawa untuk tetap percaya pada Tuhan. Karena saya akan mengajak kita semua untuk mengalami kebenaran firman-Nya menjadi bagian iman percaya kita, sehingga menjadi pengalaman yang tak tergoyahkan. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar iman percaya kita semakin mantap. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini. Biarlah kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami tidak akan sia-siakan. Pimpin dan bawa kami untuk terus tetap melekat di dalam Engkau. Dan urapi kami semua dengan urapan Roh Kudus, supaya kami semakin mengerti, dibawa terus makin dalam pengenalan kami akan kebenaran firman-Mu. Ini yang menjadi kerinduan kami, Tuhan. Kami percaya apapun yang kami alami, Tuhan akan tetap senantiasa memberikan jalan keluar dan pertolongan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema keraguan-raguan. Terdapat dalam Yakobus 1 ayat 8, demikian firman Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Setiap kita pasti pernah merasakan keraguan-raguan dalam hidupnya. Keraguan-raguan terjadi dalam hidup kita saat kita tidak dapat memilih atau memutuskan dari apa yang sedang diperhadapkan. Kita tahu bahwa keraguan-raguan adalah sikap tidak baik, karena akan berdampak tidak baik juga dalam kehidupan kita. Muncul sikap keraguan-raguan memang suatu sikap yang normal dalam hidup manusia. Hal ini terjadi akibat banyaknya pertimbangan yang harus dilakukan untuk mendapatkan suatu keputusan yang terbaik. Ciri-ciri orang yang memiliki keraguan-raguan, biasanya keputusannya gampang berubah-ubah. Terkadang membutuhkan waktu yang cukup lama dalam mengambil keputusan. Memang terlihat memiliki kemiripan dengan orang yang memiliki sikap teliti. Tetapi yang membedakannya antara orang teliti dengan orang yang ragu-ragu adalah tindakan dalam mengambil keputusan. Orang teliti sekalipun keputusannya ditunda dapat menjelaskan dan memberikan alasan. Sedangkan orang yang memiliki sikap keraguan-raguan tidak dapat menjelaskan, bahkan penuh dengan kebingungan. Keraguan-raguan adalah sesuatu yang sering membuat orang tidak percaya. Keraguan-raguan membuat orang tidak berani atau bimbang mengambil keputusan. Kekasih Kristus, bila kita memiliki sikap yang penuh dengan keraguan-raguan, hidup yang kita jalani tidak akan pernah maju. Alkitab pun mencatat bahwa kita tidak akan dapat menerima sesuatu dari Tuhan jika kita terus-menerus memiliki sikap yang penuh dengan keraguan-raguan. Keraguan-raguan itu sama pengertiannya dengan bimbang. Dalam Yakobus 1 ayat 6 dan 7 mengatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi dalam mengiring Tuhan untuk tetap percaya akan segala kebenaran firman-Nya penting sekali. Yakobus memberikan syaratnya harus meminta dalam iman dan jangan pernah memiliki sikap ragu-ragu. Keraguan-raguan itu ibarat gelombang laut yang diombang-ambingkan angin kesana kemari tanpa arah, tanpa tujuan. Dan orang yang demikian jangan berharap akan menerima apa-apa dari Tuhan. Orang yang mendua hati pun tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Tercatat dalam Yakobus 1 ayat 8. Yakobus mengajarkan pada kita agar kita jangan memiliki keraguan-raguan dalam melakukan firman Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menyediakan dan sanggup menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Entah itu kebutuhan sehari-hari, kebutuhan yang tak terduga, atau kebutuhan hidup lainnya. Jika kita memiliki iman yang teguh, tidak memiliki keraguan-raguan atau ketakutan, Tuhan pasti sediakan. Apakah itu soal makanan, pemeliharaan hidup, penyertaan, peneguhan, damai sejahtera, jalan keluar, kelegaan, bahkan jaminan hidup yang kekal. Semuanya itu Tuhan sediakan bagi kita. Kekasih Kristus, kebutuhan kekal saja Tuhan sediakan. Tercatat dalam 2 Korintus 5 ayat 1.
apalagi kebutuhan kita di dunia. Mengapa kita harus memiliki keraguan-raguan mengenai kehidupan kita sekarang dan kita tahu bahwa itu hanyalah sementara. Percayalah, Tuhan sanggup dan Dia pasti sanggup. Bahkan Tuhan sangat tahu apa yang kita butuhkan. Jika demikian, buat apa kita harus memiliki keraguan-raguan? Mari tetap percaya dalam Yesus dan dengan memiliki iman yang benar-benar teguh. Percayalah, Tuhan pasti akan membuat sebuah perbedaan bagi kita. Kita tidak perlu ragu untuk melangkah maju, karena apabila kita hidup berkenan pada Tuhan, maka Tuhan akan menopang setiap kita melangkah, sekalipun kita berjalan atau berada dalam kemustahilan. Mari bebaskan diri kita dari belenggu keraguan-raguan dan serahkanlah semuanya ke tangan Tuhan, karena Dia sanggup, bahkan lebih dari sanggup untuk memelihara hidup kita. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna, membangun pribadi bermakna, dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa, hari ini sungguh kami berterima kasih dan banyak terima kasih dalam Engkau Tuhan, karena Engkau telah mengingatkan kami melalui kebenaran firman-Mu yang diberikan saat ini Tuhan, melalui renungan ini. Biarlah kami Tuhan dalam menyikapi setiap perintah dan firman yang disampaikan, kami tidak ragu-ragu, kami tidak bimbang, karena Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Biarlah iman percaya kami semakin kokoh dan kuat Tuhan. Memiliki kekokohan dan kekuatan iman adalah melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Dan itu yang menjadi satu kerinduan kami. Tuhan, bawa kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang berpengalaman bersama dengan Engkau, sehingga kami mampu dan kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan yang harus kami jalani dalam Engkau Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan sekali berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita kedahkan kedua tangan kita untuk mengakhiri renungan hari ini. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa